Wali Paidi 14, setelah cerita soal Gus Dur, Wali Paidi ngeloyor pergi. Dia berjalan terus tanpa memperdulikan arah dan tujuan, berjalan terus sambil menikmati rokoknya. Sudah berapa lama dan seberapa jauh Wali Paidi berjalan dia sendiri tidak tahu. Wali Paidi seperti tidak sadar tiba-tiba saja hatinya dipenuhi zikir dengan Allah dan bersama Allah. Wali Paidi merasakan seakan-akan dia tidak berjalan di atas bumi, dia seperti terbang, tubuhnya ringan dan hatinya dipenuhi kebahagiaan. Wali Paidi baru tersadar ketika adzan subuh berkumandang, dan dilihatnya di depan ada sebuah masjid yang semuanya terbuat dari bambu. Wali Paidi berhenti sebentar, dilihatnya di dalam masjid sudah banyak sekali orang. Ada yang pakai jubah, pakai serban, ada juga yang pakai sarung dan berkopiah. Ada juga yang memakai celana tepe tetap juga pakai kopiah. Yang membuat Wali Paidi kagum adalah di dalam dan di luar masjid itu tidak ada lampu sama sekali, tapi masjid dan areal sekitarnya tampak terang benderang, tampak cahaya keluar dari para orang-orang yang berada di dalam masjid. Cahaya mereka inilah yang menerangi seluruh masjid. Tanpa sadar Wali Paidi memandangi tangannya, apa dia ikut juga bercahaya? Wali Paidi kaget, ternyata tangannya juga mengeluarkan cahaya. Wali Paidi meneruskan pandangannya, dan ternyata kakinya dan seluruh badannya juga bercahaya. Setelah sadar bahwa dirinya juga bercahaya, Wali Paidi mulai berani memasuki masjid dan ikut sholat berjamaah. Wali Paidi sholat di barisan paling belakang karena hanya di barisan ini ada tempat yang kosong sedang tempat yang lain sudah penuh. Wali Paidi melihat di sela-sela tubuh para jamaah yang bercahaya seorang imam yang cahayanya sangat terang, sehingga Wali Paidi tidak bisa melihat wajahnya, tubuhnya dikelilingi cahaya yang sangat terang. Wali Paidi baru sekali ini merasakan sholat yang begitu indah dan sangat syahdu, suara imam yang begitu merdu, dan Wali Paidi seakan-akan diajak berjalan mengelilingi rahasia-rahasia ayat-ayat Allah yang dibaca oleh sang imam sholat. Setelah mengucapkan salam dan selesai sholat, Wali Paidi baru tersadar ternyata di sampingnya ini ada orang yang sangat dikenalnya, Mbah Parmin, seorang kusir bendi di kampungnya. Ternyata Mbah Parmin ini tubuhnya juga bercahaya. Sebelum Wali Paidi hilang dari rasa kagetnya, Mbah Parmin sudah berkata kepadanya, "Paidi, tolong kalau nanti di rumah jangan bilang siapa-siapa tentang masalah ini." "Baik, Mbah," jawab Wali Paidi meneruskan zikirnya. Sehabis zikir baru Wali Paidi mulai ngobrol lagi dengan Mbah Parmin. "Mbah, siapa yang ngimami sholat subuh ini?" tanya Wali Paidi. "Beliau baginda Nabi Muhammad," jawab Mbah Parmin. "Dan di barisan depan itu adalah wali-wali kutub. Dan di barisan berikutnya wali-wali yang derajatnya di bawah wali kutub. Mereka berbaris sesuai tingkatannya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Semuanya hadir di sini." Mbah Parmin meneruskan penjelasannya. Wali Paidi tersenyum dan Mbah Parmin juga tersenyum karena mereka berdua sadar kalau berada di barisan yang paling belakang. Tidak lama kemudian acara dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Sambil membaca sholawat, Wali Paidi bertemu guru mursyidnya dan wali-wali yang selama ini cuma mendengar tentang ceritanya saja. Wali Paidi begitu bahagia karena bisa bersalaman dengan para wali-wali yang selama ini sangat dicintainya dan dihormatinya. Setelah acara bersalaman selesai, para wali pergi sendiri-sendiri dan tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Wali Paidi dan Mbah Parmin aja yang berada di dalam masjid. Setelah semua sudah pergi, baru Wali Paidi dan Mbah Parmin keluar dari masjid. "Di manakah ini, Mbah?" tanya Wali Paidi kepada Mbah Parmin. "Di Gunung Pring, Magelang, Jawa Tengah," jawab Mbah Parmin. Wali Paidi menoleh ke belakang, ternyata masjid itu sudah hilang. "Udah aku pergi dulu ya. Assalamualaikum," kata Mbah Parmin dan bersalaman dengan Wali Paidi. Mbah Parmin berjalan di sela-sela pepohonan dan lama-lama kelamaan hilang. Mbah, tunggu sebentar." Wali Paidi memanggil Mbah Parmin tapi Mbah Parmin sudah hilang ditelan keheningan hutan belantara. "Waduh Mbah, aku sebenarnya mau pinjam duit buat sanggup pulang." Wali Paidi berkata sendiri, "Terpaksa ngandol truk lagi ini, wah." Wali Paidi dengan tersenyum melangkah pergi juga. "Selama ada rokok dan kopi gak masalah." "Syukur alhamdulillah," ucap Wali Paidi dengan mengeluarkan rokok dari selipan kopiahnya lalu menyalakannya, dan meneruskan perjalanannya. Wali Paidi tidak berani mencoba ilmu melipat bumi yang dimilikinya, karena Wali Paidi takut kesasar-kesasar seperti waktu itu Wali Paidi berjalan sambil mengenang kembali pertemuannya dengan para wali juga baginda Nabi barusan. Walau Paidi tidak dapat begitu jelas melihat wajah Rasulullah, karena sangat terangnya nur cahaya TG terpancar dari tubuh Rasulullah,
Wali Paidi masih ingat perkataan Rasulullah ketika acara salaman tadi, bahwa bala atau azab Allah akan diturun. Para wali disuruh oleh baginda Nabi untuk bersiap-siap menerimanya sesuai dengan tingkatannya. Ketika bala atau azab turun, yang menanggung pertama kali adalah para wali-wali Allah sesuai dengan tingkatannya, semakin tinggi derajatnya. Semakin besar pula azab yang ditanggungnya. Para wali ini melakukan hal tersebut supaya ketika azab itu sampai kepada umat manusia lainnya tinggal sedikit dan ringan. Masya Allah, betapa besar rasa cinta mereka kepada kita semua. Kadang bala atau azab Allah itu tidak sampai menimpa umat manusia karena sudah habis ditanggung para wali. Kalau bala atau azab Allah itu begitu besar dan luas, maka azab itu baru menimpa manusia. Dan bala atau azab yang paling ringan yang diterima oleh umat manusia adalah endas ngeluh gak ngerti sebabe, kepala pusing tidak tahu penyebabnya, disertai dengan perasaan sedih dan galau yang tidak tahu penyebabnya juga. Tanpa terasa Wali Paidi sudah sampai di jalan raya dan dilihatnya ada sebuah truk yang melintas. Wali Paidi menyetop dan minta nunutan.